Halo dan selamat datang di Jasa Trend podcast yang biasa membahas topik-topik yang berkaitan dengan bioscience bersama saya Punta dan tentu saja rekan saya masih sama, Miftah. Tuyu, kembali lagi. Wes. Sebelumnya kita Jasa Trend podcast mengucapkan selamat Natal dan Tahun Yes. Baru dulu bagi yang Selamat merayakan. Natal dan Tahun Baru. Kamu merayakan nggak? Merayakan. Nah, Oke lah. di tahun baru ini Jadi apa yang baru? kita bahas yang topik yang lagi hangat Yang di bikin baru? penghujung tahun kemarin, di penghujung tahun 2024, yaitu kita nggak bahas topiknya tapi berkaitan dengan yang lagi hangat di penghujung tahun 2024, yaitu tentang ada sangkut pautnya dengan apa ya namanya? Perseteruan antara dua dokter, yaitu Dokter Richard Lee dan Yes. Dokter Detektif, Doktif. If, Wes. dokter if. Yang mana ini berkaitan dengan ada apa ya? Ada sangkut pautnya dengan overclaim kosmetik. Oke. Kita nggak bahas ini ya yang mulanya polemiknya yang dari komposisi skincare gitu yang kayak hydroquinone, ada bahan hydroquinone, terus ada uji retinal apa segala macam. Kita nggak peduli, kita juga nggak peduli soal apa namanya, Nah, soal eh, drama-dramanya gitu, karena udah dibahas oleh channel-channel yang lebih besar. Nah, kita membahas yang agak berkaitan aja dari ini kan, dari apa perseteruan ini kan ada keangkat ini skincare mengandung DNA salmon. Wih, produk-produk skincare atau perawatan kecantikan menggunakan DNA salmon. iya, jadi mana-mana lihat tiap treatment ada special treatment DNA salmon. Nah, jadi menurutmu gimana itu treatment DNA salmon ini sendiri? Belum pernah sih. Ya kita nggak pakai kosmetik. Tapi kamu tahu Iya, nggak DNA itu salmon dia. itu apa? Tahu lah DNA-nya salmon kan. Iya benar. Maksudnya Dari cara sperm. penggunaannya gitu, komposisinya itu mau diapain, itu mekanisme of action-nya kamu ada tahu-tahu dikit nggak? Enggak tahu aku. Aduh. Oke, kita kita mungkin bedah dikit ya dari segi apa ya, molekular biology-nya ya. DNA salmon itu kan klaim DNA salmon ini kan sebenarnya nggak hanya DNA salmon ya, tapi DNA Ya, salmon ini kan di branding dari apa namanya? Suatu molekul yang kita sebut PDRN atau iya, polydeoxyribonukleotide. Nah, kenapa PDRN. dinamain DNA salmon itu kan karena memang pada praktek produksinya raw materialnya itu dari sperma ikan salmon Sperm atau salmon. dan ikan trout atau dan ikan trout. Mirip-mirip salmon juga. Terus Oke. PDRN sendiri itu bisa digunakan untuk treatment kecantikan, misalnya untuk apa ya namanya, mempercerah kulit atau meregenerasi kulit. Karena si PDRN ini ketika dia diinjeksi, dia akan mengaktifkan reseptor A2, adenosin A2A. A2A reseptor. Ya.
yang mana reseptor ini penting untuk serangkaian signaling fungsi kan, terutama anti-inflammatory, yang mana anti-inflammatory itu banyak dikaitkan dengan anti-aging, dengan ngeblocking Oh, NF-κ beta pathway, terus juga A2 adenosine A2A reseptor itu juga ngepromote apa ya, pembelahan sel ya, cell proliferation itu apa? Pembelahan sel kan? iya, iya, iya pembelahan sel, cell proliferation, Dengan perbanyakan cara sel dia lebih. menstimulasi growth factor dan yang lain-lain. Jadi dia bisa memfasilitasi regenerasi jaringan kulit, terutama yang rusak lah. Ya, men-trigger produksi ekstraseluler matrix. Yang jelas juga apa ya? Karena disediain DNA, diinjeksi langsung bisa DN, apa DNA-nya itu bisa dipakai juga oleh sel untuk melakukan proses biologis untuk proses metabolismenya dengan salvage Ya, pathway. Jadi dia nggak perlu nyintesis nukleotide dari nol, sudah disediain ini nukleotide-nya. Karena kan PDRN sendiri atau DNA salmon sendiri itu eh, untaian nukleotide-nya antara random kan 20 sampai berapa ratus ya? 500-an ya? 200-an. Ya segitulah. oh, baru nyambung lagi. Putus tadi, cuy. Iya, Pak. Hmm, Iya, ya itu nggak tahu DNA siapa yang putus. DNA salmon tuh ya segitu. Iya, iya. Ya, ya itu sebenarnya nggak tahu sih apa apa bedanya DNA salmon sama DNA umumnya. Kan maksudnya kan tetap mekanismenya kan mekanisme DNA diinjeksikan, makanya men-trigger si reseptor itu tadi gitu. Iya. Dengan panjang tertentu mungkin ya Jadi kan di klaim-klaim apa namanya? Kosmetik kosmetik atau treatment apa kecantikan atau skincare yang mengandung DNA salmon ini, ya. kenapa dia pakai dalam tanda kutip DNA salmon ini, karena alasannya ini ya banyak disebutin itu karena DNA salmon memiliki kemiripan lebih dari 90% dengan DNA manusia. Ya, faktanya kan DNA itu mau dia jamur, virus, kalau dia virus DNA ya, kalau bakteri, tumbuhan, hewan, manusia, ya DNA-nya sama-sama aja. Orang nukleotidnya Iya, iya. susunannya Apalagi kalau itu-itulah. misalkan yang di-mention tadi kan, kalau misalkan mekanisme triggering juga itu DNA. Kemudian kalau misalkan dimanfaatkan karena kemiripannya juga nggak make sense juga karena pathway-nya kan salvage pathway juga dihancurin dulu kan si DNA Mhm, itu, nggak langsung dipakai juga di situ. iya, Cuma nggak perlu mensintesis aja si ininya, betul. si selnya. Tapi kan orang nggak banyak paham soal hal-hal seperti itu. Jadi seksi lah untuk campaign eh, kayak seolah-olah nih DNA salmon ini harus DNA salmon. Nggak, Tapi nggak bisa DNA lain. aku bisa mengerti sih. Soalnya ini tuh sesuai dengan campaign untuk produk-produk kecantikan atau anti aging yang biasanya dekat hubungannya erat dengan antioksidan. Karena kan salmon kan dipercaya oh antioksidannya tinggi karena daging salmon itu mengandung astaxanthin. Tapi perlu diingat ini DNA-nya doang. Dan ini Iya, bukan DNA untuk kayak terapi gen kan. Jadi iya, ini iya. potongan random, Beda lagi. Iya, potongan random DNA yang disuntikin ke kulit gitu kan untuk ngemicu
apa namanya, ngemicu, regenerasi tadi kan. Jadi pada dasarnya, eee, treatment DNA salmon itu masuk akal kalau diinjeksi. Nah, masalahnya sekarang banyak kok produk-produk kosmetik yang, apa ya, dibilangnya krim atau oles doang gitu, tanpa penanganan khusus, itu mengklaim bahwa mengandung DNA salmon. Iya, ya itulah. Bukannya kalau nggak ini injeksi udah di-grade duluan ya si DNA-nya ini. Ya jelas lah, orang, apa, minyak-minyak kulit kita kan ngandung DNA segala macam, DNA semua kita ini. yang memang memang mekanisme alami tubuh kita untuk melawan infeksi toh. Iya iya. Jadi nggak sempet ngapa-ngapain, mubazir gitu. Walaupun itu DNA salmon beneran pun gitu kan, tetap Mhm. nggak akan masuk berarti kan. Tapi nih, kita sebagai yang sering ngutak-ngatik DNA lah, main-main soal DNA, ada hal lucu nih. Apa-apa. Misal, ini pertanyaan lucu nih, dari otakku nih. Misalnya, kalau misalnya DNA-nya ini diganti nih, misalnya kita campaign-nya DNA kedelai gitu, atau sama-sama DNA, apakah akan impact-nya sama dengan kalau kita nge-campaign dengan DNA salmon? Nggak tahu tuh, kayaknya beda deh. Tapi tapi untuk, apa namanya, ngeproduksi PDRN atau, apa, polidioksiribukleotide itu dari biji-bijian, tanaman, itu bukannya lebih Iya, lebih murah, gampang. lebih gampang, dan bisa Mhm. mass production tuh. Iya iya. Itu kenapa background-nya dari DNA sperma salmon ya? Itu juga. Iya, yang pertama breeding salmon tuh susah, untuk di Indonesia ya, Iya kita semua iya impor kan jadinya untuk bahan bakunya. Dan kita juga iya. nggak tahu ternyata kalau mereka tiba-tiba nggak cuman dari salmon, cuman di branding aja pakai salmon. Iya iya. Ya itu. Gimana cara ngeceknya bahwa itu adalah DNA salmon gitu, kalau misalkan kayak QC gitu. Aja itu kan potongan random ya, Hmm, mau di-identified pakai apa coba? nggak tahu. Eh, Ah, asal ada DNA kan itu DNA gitu aja. iya, ya itu. Gi gi Sebenarnya dia tukar gimana cara DNA lele juga membedakan bisa gitu? kan, berarti. Membedakan DNA salmon dengan DNA lainnya di produk kosmetik gitu. Ya itu. Entar asal klaim aja itu. Ya itu yang pertama kan jadinya, pertama, eee, klaim DNA salmon di produk kosmetik yang krim atau segala macam yang dia dipakainya di luar, di permukaan kulit, itu kan Iya udah nggak make sense. Terus iya kalau digali lebih dalam lagi, nggak make sense-nya lagi, kalau misal, apa yang bisa bikin kita yakin kalau itu DNA-nya salmon? Kalau misalnya kita iya tukar nih iya dengan DNA lele juga, kita nggak bisa ngevalidasi itu DNA lele. iya. Ya itu emang ada genetik markernya gitu, kalau misalkan yang diambil itu kan random kan tetap. Ya karena ini, apa namanya, potongan random DNA, ini juga nggak bisa diklaim sebagai terapi gen. Iya iya makanya itu. Itu sulit sih itu membuktikan DNA salmon. Mhm. Terus Kak, nggak tahu kalau misalnya dari regulasi gitu emang nah kurang tahu juga aku gimana regulasi.
gimana ngatur peredarannya bahwa meyakinkan kan konsumen kan berhak mendapatkan perlindungan juga kan kalau di Nah, undang-undang itu. aku nggak tahu ya, aku cuman nyari-nyari nggak dalam sih, aku cuman nge-search dari Google juga cuman di halaman pertama Google-nya, aku nggak langsung ke ini. Tapi artikel yang soal DNA salmon itu rata-rata bahasa Indonesia. Jadi Iya, ada kemungkinan DNA salmon itu cuma dikenal di Indonesia. Soalnya nama resminya kan PDRN itu, iya PDR ya. polydioxyribonucleotide. Tapi kayaknya dikenal di luar juga deh DNA Ya salmon. di luar, tapi nggak serame di kita. Iya, iya, iya. Masih rame di kita. Ada beberapa yang kayak YouTube-YouTube Amerika Latin gitu, India gitu yang ada DNA salmon. Gitu. Tapi nggak kita tuh kalau ngeset DNA salmon tuh banyak banget gitu. Entah yang jualan, artikelnya. Iya, Padahal kan kalau misalnya ya kita gitu. kalau secara cost ya, ya kan karena digoreng kan jadi kayak oh yang mengandung DNA salmon ini cukup tinggi nih harganya. Karena mau nggak mau kan bahan baku impor. Misalnya kita pakai DNA Iya. yang lain gitu. Apa sih? TKDN tapi bukan dari salmon. Dari apa yang kita Iya. punya banyak biji-bijian? Ya kedelai gitu, isolasi. Hmm, Isolasinya juga gampang. Orang dia yang penting DNA murni tuh pakai pakai kit iya, isolasi genom udah isi cukup. itu. Nah, Hmm. tapi nih Mif, kamu tahu nggak eh apa klaim DNA salmon ini masih lebih masuk akal. Ada yang lebih nggak masuk akal lagi. Apa sih? Skincare dengan kandungan stem cell. Kita garis bawahi Ada dulu. sih. Ada memang ada treatment perawatan kulit dengan menggunakan stem cell yang diinjeksi. Ada. Iya, iya, iya. Jadi bukan bukan berarti nggak ada. Ada, cuman harganya nggak masuk akal untuk kita ya. Kalau Iya, iya. Sultan sih receh lah itu. Iya, iya. Nah, sebenarnya kan kasusnya juga mirip DNA salmon tadi kan ini kalau Iya, ini diwujudkan kan dalam juga segini. polemik yang di dua orang itu kan yang mempertanyakan si Dana Salmon itu kan Iya, iya. salah satu dokternya kan ininya eh, Dan DNA salmon tuh kalau misalkan nyari jurnalnya juga enggak ada loh yang terindeks. iya makanya Kalau nge-search gitu. Nggak nyari indeks Scopus gitu, misalkan nyari DNA salmon adanya microsatellite DNA salmon, bukan buat skin ya. iya Adanya jurnal enggak jelas semua. tapi ada beberapa kalau kita searchnya PDRN. Ya kalau PGRN ya, cuma kalau yang khusus salmon. Ah, ah. Nah ini lebih nggak jelas lagi skincare dengan stem cell. Pertama nih ya, mungkin yang nggak tahu stem cell itu tuh sel apa ya yang bisa ngediferensiasi jadi sel-sel dewasa lainnya. Jadi dia Macam-macam dia differentiated. punya kemampuan untuk berubah menjadi sel-sel dewasa yang dibutuhkan. Fungsinya yaitu tadi Jadi untuk sel apapun gitu, masih ngeregenerasi pluripotent kan. gitu, regenerasi eh, kulit lah ini intinya kan. Penggunaannya di terapi kecantikan memang ada, harganya mahal. Cuman kalau di skincare pertama
untuk perawatan stem cell sendiri itu kan butuh, kondisi khusus ya, entah se Iya, entah dengan medium serum atau non serum kan itu khusus. Dan satu vialnya stem cell aja, line cell stem cell aja itu mungkin, masternya itu bisa 1 M lebih gitu. Jadi kemungkinan untuk 1 kali treatment itu bisa ngabisin ratusan juta mungkin ya. iya, Jadi agak nggak masuk akal kalau dia dimasukin ke produk-produk kayak krim, wajah, atau apa gitu. iya. Ya itu kalau kalau kembali ke konsumen tadi, gimana juga ngeceknya stem cell ada di suatu kosmetik gitu kandungannya. Nah, kalau stem cell di suatu kosmetik bisa diceknya gampang, kita tinggal ngelihat ada sel apa enggak, cuman bekerja apa mati atau hidupnya kan nggak tahu. Ya Ta itu, karena ternyata ya kan stem cell kan hidup berarti kalau misalkan iya, namanya stem cell. Ayo, makanya nggak stem cell tuh kalau mati makanya, gimana? Ya itu maka meyakinkan bahwa itu stem cell gitu. heeh, makanya terus kan, ada klarifikasi kalau itu enggak, bukan stem cell-nya tapi apa, sekretom, tapi dianggap stem cell, padahal kan sekretom dan stem cell itu beda. Sekretom itu Iya, iya, adalah hasil metabolit kan, entah dia protein, growth iya, factor, eksosom, peptida, lipid, iya, apapun lah itu, iya lebih random lagi tuh. lebih random kan. Memang ada mekanisme produksinya yang pakai stem cell atau line cell, Mhm, ada. Cuman nggak nggak semua toh, dan nggak bisa diklaim sebagai iya. stem Ya cell. kalau yang diarahkan kan pakai lensa. Iya, makanya, Iya, eee, nggak masuk akal. Makanya itu, iya, eee, bagi orang awam kan nggak tahu. Taunya stem cell ini kan memang sudah booming kan beberapa tahun terakhir karena bisa ngobatin kayak autoimun segala macam gitu. Tapi kan yang iya, nggak iya, orang tahu nih kayak mana cara kerjanya stem cell gitu. Kok dia bisa melakukan hal tersebut gitu. Lagian juga beberapa terapi stem cell yang memang sudah berhasil itu bukan tidak dilakukan dengan biaya yang murah, dan sampai sekarang semua terapi stem cell itu masih by eksperimen toh. Belum benar-benar iya, dijadiin satu, apa ya, terapan tertentu gitu. Jadi cuman beberapa rumah sakit tertentu yang punya stem cell dan mhm, bukan komersial yang kayak, "Oh ini dari sini," enggak gitu. iya. Dan responnya kan masih terkontrol itu bisa Mhm. beda-beda stem cell itu sendiri. Cuma pertanyaannya gini cuy, kedua produk itu kan sebenarnya sudah beredar Mhm, dengan labelnya masing-masing yang tadi ngeklaim-ngeklaim itu. heeh. Terus ini Bepom kemana aja? Nah, itu kan yang per per perlu dipertanyakan lagi. Tapi bisa jadi Iya, karena minimnya literasi soal itu juga nggak aware nih. iya, Kamu ingat dulu polemik yang pas, Covid, eee, iya, yang soal plasma itu dianggap sebagai vaksin, iya, iya. ya kan Ya, kurang dalam tanda kutip berarti iya, one step behind itu berarti. karena Kalau mungkin ya, misalkan kasusnya kalau ini kayak mungkin gitu. pendapatku ya, karena mungkin Indonesia itu ngelompatin fase manufacturing. Jadinya kita Iya, sebagai pola pikirnya kan konsumer konsumen terus. Jadi vendor vendor apa, betul. eee, yang jualan ini ngomong agak tinggi dikit udah, keren," gitu. High Mhm. Ya technology. semuanya cita-citanya jadi YouTuber gimana mau masuk ke manufacturing? Ya juga, repot.
Iya, bikin konten-konten terus aja, nggak usah berproduksi. Tapi ada Duitnya juga buat konsumen. tapi ini, Apa kita cuy? balik lagi ke stem cell tadi ya. Oke, Skincare dengan stem cell itu udah lebih absurd daripada skincare dengan DNA salmon. Ada yang ya lebih absurd lagi. Ini kayaknya ultimate-nya. Dan masih di apa? konflik yang sama. Ada klaim dari ya antara dokter itu. Skincare dengan stem cell tanaman. Penting nggak kau? Biar green ya. Stem cell buah, Aduh, stem cell kacau lagi. tanaman. Ayo. Iya, ya itu lebih wow lagi. Itu produknya juga udah beredar cuy. Kamu belum? Sudah. Dan harganya nggak Oh main-main iya loh. itu. 10 juta, Ya, 7 itu juta, kacau itu. 15 juta. Ya sih aku tahu sih, sel tanaman itu totipoten di mana-mana. Tapi nggak gitu juga kali. Itu tuh bahkan ya, bahkan di beberapa jurnal yang terindeks corpus itu, ada beberapa report itu yang dia ngekasih tanda kutip gitu. Jadi terminologi untuk klaim untuk komersial kosmetik soal plant stem cell itu tuh keliru. Karena lebih tepatnya di iniin tuh, eee, ekstrak tanaman, jadi bukan stem cell yang dimaksud Iya, sebenarnya. iya tahu. Itu sama kayak yang tadi stem cell yang, kosmetik tadi itu sekretom, jadi hasil metabolit. Ya itu absurd total itu. Ya itu kalau misalkan stem sel tanaman mau diharapkan meregenerasi jadi apa itu cuy? Kalau misalkan itu beneran Ya makanya aku bilang ini ultimate absurd lagi, lebih ultimate kan absurdnya. secara diferensiasi sel hewan dan tanaman berbeda. Dari structure cell Selnya aja aja beda. berbeda. Yang sel Iya, tumbuhan itu punya dinding sel, sel hewan atau manusia lebih itu rigid. enggak. Itu. Aduh, harus pakai plasmodis mata pula kalau misalkan ini komunikasi antar sel kan. Nggak bisa langsung. Ya itu. Tapi kasus-kasus kayak gini, terangnya jadi terangkatnya kasus-kasus ini dan, ngelihat betapa, penjualan produk-produk dengan klaim-klaim yang bagi kita absurd ini, yang sangat tinggi, permintaannya sangat tinggi gitu. Buktinya laku kan kosmetik-kosmetik, Iya, apa, iya. treatment-treatment itu. Itu tuh jadi kesedihan tersendiri. Iya. Berarti betapa kita tuh nggak baca sama sekali, berarti kurang banget literasi Iya. kita. Dan literasi minim. Dan ya se-impactful itu kata-kata dokter di Indonesia itu. Entah Iya. dokter Dan dimanfaatkan dengan baik heeh, sekali. dan iya, jadi jadi ya untuk beberapa oknum dokter yang memanfaatkan Hmm, status dokternya untuk jualan, nah, benar-benar itu. Itu lahan sih, basah. berarti kode etik kedokteran gitu nggak guna juga berarti. Untuk semua profesi di Indo kayaknya kode etik itu cuman diucapin pas sumpah profesi doang ya, Eh, tapi eh, nggak diimplementasikan. ya di negara yang agamis seperti itu, Iya, seperti itu. pejabat disumpah pakai Eh, kitab eh, suci yang dia percayain, korup, iya, profesi juga. iya. Jadi ya Kitab kitab sucinya aja dikorupsi kok. Jangankan buat disumpah. Kita buat nyumpah aja dikorupsi.
Itu Emang next level. memang next level. Itu berasa Tuhan bisa dikibulin. Ya, seperti itulah. Ya, tapi mungkin cukuplah untuk bahasan kali ini karena masih di awal tahun kan. Jadi kita yang ringan-ringan tapi agak kocak dikit lah. Ya mungkin jadi punya insight baru lah soal kayak kosmetik, klaim-klaim kosmetik. Jadi biar riset lagi gitu sebelum nempelin apa yang ada di muka ini, apa dampaknya, bagaimana mekanisme action-nya gitu, mekanisme kerjanya si ingredient-ingredient tersebut. Jangan sampai udah keluar kayak puluhan juta kayak tadi untuk kosmetik, skincare yang mengandung stem Nah, cell padahal ya kenyataannya enggak itu jelas. heeh. In the end kita jangan berharap kemana-mana karena di negara ini kita harus selalu mandiri. Betul. Bahkan ada berita yang kemarin itu ini apa, eee, jalanan nggak diperbaiki akhirnya apa, tukang bakso yang memperbaiki kan, yang ngedanain pembangunan Ya, jalan. ya itu. Di mana-mana kita mandiri kok. Cuma Yes. disuruh bayar pajak aja. Waduh, udah diterapin ini Udah kayaknya Mas. makin ngacau. Udah. Cukup. Nanti kita malah kena su nih. Oke, sekian dulu Jasa Training Podcast episode kali ini. Saya Punta dan rekan saya Miftah undur diri. Sampai jumpa di Jasa Training Podcast berikutnya. Sampai jumpa. Selamat Natal dan Tahun Baru Bye-bye. lagi. Selamat Natal dan Tahun Baru.